Yesus bisa merubah wajahnya sehingga pada saat dia mau ditangkap, Yudas harus memberi kode, mencium dirinya, supaya Yesus itu tidak sempat merubah wajahnya. Kira-kira seperti itulah pernyataan Ustadz ini. Mari kita tonton terlebih dahulu. Paragraf kedua, ya saya bacakan ya. Teks ini menjelaskan mengapa Judas Iskariot mengidentifikasi Yesus dengan ciuman sehingga tentara Romawi dapat menangkapnya, seperti yang diceritakan dalam 3 Injil kanonik, Matius 26:48, Markus 14:44, Lukas 22:47. Menurut Injil Gnostik yang terlambat ini, itulah satu-satunya cara para prajurit Romawi dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat. Oke, perhatikan ini. Alasannya adalah bahwa Yesus dapat mengubah wajahnya. Benarkah bahwa Yesus itu bisa merubah wajahnya, sehingga supaya tidak merubah wajahnya, maka Yudas membuat kesepakatan dengan prajurit-prajurit Romawi, dia harus mencium Yesus supaya ketahuan orangnya. Jadi begini, perlu kita ketahui bahwa pada saat Yesus datang ke dunia ini, dia tahu apa yang menjadi tugasnya dan apa yang menjadi beban yang dia harus lakukan. Dia tahu bahwa ketika dia datang ke dunia ini memberitakan Injil, akan banyak orang yang tidak setuju kepada dia. Bahkan dia tahu bahwa dia nanti akan ditangkap, dia nanti akan dibunuh. Dan Yesus tahu itu. Tapi Yesus tidak menghindar, tapi dia justru menjalani itu. Ada 4 kali Yesus memberitahukan bahwa dia akan ditangkap dan disalib. Kita bisa perhatikan Alkitab kita. Pemberitahuan pertama itu dapat dilihat di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Yaitu bagaimana Yesus memberitahukan penderitaan Yesus. Kemudian pemberitahuan kedua itu ada di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Lalu kemudian pemberitahuan ketiga itu ditulis di dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Dan pemberitahuan keempat itu ada di Matius 26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi ada 4 kali Yesus memberitahukan bahwa ia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan disalibkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu tidak akan pernah atau tidak mau melarikan diri. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa Yesus bisa merubah wajahnya adalah anggapan yang mau mengaburkan, seolah-olah Yesus itu mau kabur dari tanggung jawabnya sebagai juru selamat. Seolah-olah Yesus itu mau menghindar dan mau melarikan diri. Karena apa? Dia bisa saja merubah wajahnya. Supaya tidak berubah, dikasih tanda walaupun berubah wajahnya, tapi sudah ditandai sama Yudas. Tapi itu adalah anggapan yang salah. Itu sama sekali tidak benar. Kalau Yesus mau melarikan diri, Yesus bisa saja melarikan diri kok. Anda sendiri mengatakan bahwa dia bisa mengubah wajahnya. Kalau dia bisa mengubah wajahnya, mengapa dia tidak melarikan diri? Mengubah wajahnya saja bisa. Mengapa dia tidak melarikan diri? Jadi anggapan Anda yang mengatakan Yesus mau melarikan diri dengan mengubah wajahnya itu tidak terbukti sama sekali. Kalau begitu, apa maksudnya Yudas mencium Yesus sebelum dia ditangkap? Jadi begini ceritanya itu. Bahwa Yudas perlu memberi tanda kepada prajurit-prajurit Romawi bahwa orang yang dia cium itulah yang Yesus yang akan mereka tangkap. Karena prajurit-prajurit Romawi itu tidak mengenal Yesus. Intinya di situ, mereka tidak mengenal Yesus. Mengapa tidak mengenal Yesus? Karena pada masa itu semua laki-laki itu kan hampir sama. Pakai janggut atau brewok, lalu kemudian semuanya pakai pakaian yang sama, hampir sama. Jadi sulit sekali untuk dikenali. Itulah sebabnya Yudas memberi kode,
kepada para prajurit bahwa dia yang dicium Yudas itulah yang namanya Yesus, itulah yang harus ditangkap. Jadi merubah wajah itu gak terbukti sama sekali, bahkan itu mengada-ada, bahkan itu sama sekali adalah cerita fiktif yang dicoba dibuat untuk menyangkal bahwa Yesus itu benar-benar mati, ditangkap. Yesus itu benar-benar ditangkap, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semakin Anda meragukan Yesus, semakin kami percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Salam, Tuhan Yesus memberkati.